Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Antoni Rahman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada modul 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada refleksi kali ini, model yang kita gunakan adalah refleksi model 4P, yang mana model 4P ini terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 adalah saat mengenal dan memahami konsep pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran adalah sebuah proses menuntun anak dan memberikan kebebasan kepada mereka dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, dalam proses itu haruslah berpegang teguh pada prinsip ingarso sing tulado, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Sementara momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah sebagai seorang guru penggerak harus terus menggali, mengenali, memahami, dan mengimplementasikan nilai yang dimiliki sehingga mampu memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah harus berpikir visioner untuk menguatkan lingkaran pengaruhnya sehingga mampu menjadi aktor dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Keterkaitan modul 1.1 dan 1.2, yang pertama adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, maka seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai guru penggerak dalam dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, seorang guru penggerak menempatkan dirinya sebagai seorang yang pantas dan layak untuk dijadikan teladan dan panutan bagi peserta didiknya sesuai dengan konsep ingarso sing tulado. Yang ketiga adalah dalam proses pembelajaran, seorang guru penggerak memposisikan dirinya sebagai seorang fasilitator yang bertugas memfasilitasi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dalam belajar, sebagaimana hal ini sesuai dengan konsep tuturi handayani. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan orang jahat dan egois. Kenapa demikian? Karena pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada sisi kognitif saja, mengejar ketuntasan yang ditargetkan oleh kurikulum. Saya juga melupakan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya juga merasa malu dengan diri saya sendiri atas kesalahan yang saya lakukan dalam proses pendidikan yang berjalan. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, dulu saya berpikir bahwa yang pertama pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Yang kedua, guru adalah satu-satunya yang menjadi sumber belajar. Yang ketiga, siswa harus bisa mencapai KKM yang sudah ditetapkan. Yang keempat, pembelajaran hanya dilakukan satu arah saja. Dan sekarang ternyata selain aspek kognitif, seharusnya pembelajaran adalah sebuah proses menuntun untuk membentuk karakter pribadi siswa. Yang kedua, sumber belajar bisa didapatkan dari siapa saja dan bisa dari mana saja. Yang ketiga adalah siswa bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan keunikan serta bakat dan minat yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah pembelajaran dilakukan secara kolaboratif sehingga siswa terlibat langsung dalam proses menggali pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah penerapan ke depan.
Pengembangan diri yang dapat saya lakukan secara rutin dan konkret untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, mulai mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Yang kedua adalah aktif untuk mengikuti diklat, bimbingan teknis, in-house training dan sejenisnya, baik yang dilaksanakan secara daring ataupun luring untuk sarana pengembangan diri. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk berbagi praktik baik serta membangun ruang diskusi positif bersama komunitas atau praktisi yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat adalah selalu merefleksikan seluruh aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan untuk dijadikan bahan perbaikan proses pembelajaran yang akan datang. Yang kelima, berinovasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Tetap semangat, tetap sehat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.